Oke. Oke ya. Kita record dulu. Oke ya. Digital marketing ya dan ternak web. Oke, judulnya biasa saja ya. Digital marketing dan ternak web ya. Oke, agenda kita mindset digital marketing, mindset ternak web, big goal daripada ternak website ya, bisnis model kanvas, bisnis plan ya. Nah, berikutnya ini sudah nggak perlu saya perkenalkan lagi, udah pada kenal sepertinya. Oke ya. Sebelum kita membahas tentang ternak web, sebelum kita membahas tentang apa, kita bahas dulu nih offline dan online ya. Untuk pasif dan masif income ini bisa kita dapat secara offline dan juga secara online ya. Ini materi kita. Offline, digital marketing, sosmed ya, web berita, web portal, marketplace, web personal, web streaming, web government ya. Lalu mindset SEO ya, content backlink traffic dan mindset ternak web serta aset digital long term. Oke, offline. Seperti kita ketahui ya, bisnis offline itu contohnya seperti berjualan di pasar atau di mall ya, sales door to door, canvassing itu offline ya teman-teman ya. Nah, media promosi yang dilakukan oleh pemain-pemain offline itu biasanya brosur, flyer, stiker, spanduk, kartu nama, billboard, videotron, TV, radio, bioskop, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Alhamdulillah ya, dari semua media promosi ini yang saya belum pernah, itu videotron sama TV aja. Billboard pernah ya. Billboard pernah, bioskop juga nggak pernah ya. Kalau radio pernah, surat kabar apalagi, majalah apalagi ya. Udah sering waktu bermain offline waktu itu. Ya. Nah, lalu di media online ini semua bisa terwakilkan ya dengan apa ya teman-teman ya. Nah, nanti akan kita bahas terwakilkan dengan apa promo-promonya itu ya. Nah, ini kita lihat offline ke online ya. Permasalahan offline ke online adalah permasalahan waktu, biaya, dan kemudahan ya. Offline mungkin ya waktunya, biayanya juga mahal dan lumayan sulit untuk menjangkau store-nya ya. Sementara online, ya kita lihat ya. Online itu hanya dengan di depan layar, asal ada koneksi internet, kita bisa menemui apapun yang kita cari ya. Nah, di online itu apa saja sih yang ada ya teman-teman? Ada web mesin pencari ya. Ini ya, semua yang dibuka di browser ya teman-teman, semua yang dibuka di browser itu kita sebut web. Ya, semua yang dibuka di browser kita sebut web. Web mesin pencari. Ya, Google itu termasuk web ya teman-teman ya. Google itu termasuk web. Oke. Web sosmed. Facebook dan sosmed-sosmed yang lainnya yang bisa dibuka di browser yang pakai HTTP, www itu namanya web ya, tapi jenisnya web sosmed. Web portal kayak marketplace, ikan bari, sosial bookmark itu namanya web portal. Web juga jenisnya portal ya atau marketplace ya. Lalu web streaming teman-teman ya. Web streaming kayak YouTube ya, kayak YouTube, terus ada video, ada apa lagi ada beberapa ya yang pokoknya yang nyetel video itu web streaming ya. Web berita, Detikcom, Kompas dan lain-lainnya. Web personal kayak e-commerce, website profil, web katalog itu personal ya. Web government yang di belakang dipakai .go.id itu ya. Lalu web game server. Web game server ini ada, dia main game tapi under web ya teman-teman ya. Web game server itu ada ya. Lalu aplikasi web base. Nah ini. Selanjutnya web group. Web group ada ya. Ada web group, ada web forum ya, kayak Kaskus itu web forum ya, email ya, chat room dan lain-lain ya. Jadi online itu web group termasuk, email juga termasuk, chat room juga termasuk ya. Banyak sekali ya, teman-teman. Bahkan memindahkan data dari laptop kita ke server pakai FTP itu juga online ya. File transfer protocol. Ya, banyak lagi
yang mungkin nggak bisa dibahas satu persatu di sini ya. Ini browser ya teman-teman ya. Browser itu ada Chrome ya, ada Mozilla, Firefox ya, ada juga Netscape, ada Opera dan lain-lain ya, jenis browser ya. Kita mulai dari mesin pencari, sejarah mesin pencari ya. Search engine atau mesin pencari, pelacak atau penelusur ya, adalah salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk membantu seseorang menemukan file-file disimpan dalam komputer, misalnya dalam sebuah web server umum di web www. Awalnya seperti itu ya. Berawal dari tidak tahu menjadi tahu, berawal dari ingin tahu menjadi tahu ya. Hampir semua yang ada di online diketahui sukses melalui mesin pencari. Hampir semua. Facebook kita kenal dari mesin pencari Google ya. Lalu marketplace ya, semuanya kita kenal melalui mesin pencari Google ya. Walaupun kita nonton TV, ada iklannya di mana-mana, kita tetap aja ngetiknya di Google untuk mencarinya gitu ya, teman-teman. Dan hampir semua itu melalui mesin pencari Google ya, atau mesin pencari pada umumnya. Kalau sebelum Google kan Yahoo ya yang ramai di Indonesia. Kalau di Cina itu Baidu ya. Seperti itu ya. Hampir semua ya. Semua informasi ada di mesin pencari ya. Yang mau buat tugas skripsi, yang mau buat nyari bahan-bahan, nyelidikin kompetitor ya, ngambil data itu di mesin pencari semua gitu ya, teman-teman. Nah, mesin pencari itu ini ada Google, ada Bing, ada Yahoo, ada Yandex, ada Baidu, ada Ask, AOL, ada macam-macam. Banyak sekali mesin pencari di dunia ya. Proses mesin pencari ya. Mesin pencari ini butuh data ya, butuh web, butuh kita ya. Terbukti mesin pencari mencari dan merayap semua website yang ada walaupun tanpa didaftarkan. Mesin pencari tidak akan berhasil tanpa data atau tanpa kita. Jadi awalnya itu ya teman-teman, mesin pencari itu seperti Google lah ya, awalnya kan bukan siapa-siapa di Indonesia, orang nggak kenal. Lalu dia merayapi website kita, bahkan merayapi tanpa izin ya, seperti Baidu waktu beberapa tahun yang lalu dia ngambil data kita sehingga dia ngambil data kita sebanyak-banyaknya untuk memenuhi database mereka ya. Jadi mereka tanpa kita nggak ada apa-apa ya, seperti itu. Tapi sekarang kita menjadi butuh mereka. Apakah sekarang mereka masih butuh kita mesin pencari ini? Masih teman-teman ya. Ketika mereka Pak Putra ke mute suaranya. ini. Oke. Oh iya sorry ya. Oke, teman-teman ya. Pak, ulangi dari yang proses kerja mesin pencarian Nah ini dari sini ya. Tadi mati dari situ. Oke, dari sini ya. Iya betul. Ya, makasih. Ya. Nah, proses kerjanya mesin pencari itu butuh data, butuh web dan butuh kita ya. Terbukti ya mesin pencari merayapi semua website yang ada walaupun tanpa didaftarkan. Dulu ya, sebelum mesin pencari itu seperti sekarang yang terindeks itu sangat sulit sekali gitu ya. Dulu seperti itu.
cara kerja mesin pencari ya. Mesin pencari tidak berhasil tanpa ada data dan tanpa ada kita, dan dia tidak bisa menghentikan, ya tidak bisa menghentikan. Udahlah data saya segini aja gitu kan. Dia akan ketinggalan teman-teman ya. Oke, berikutnya ya. Kita butuh mesin pencari. Tadi kan mesin pencari butuh kita, sekarang kita butuh mesin pencari ya. Semua informasi tentang usaha, kegiatan dan program-program dapat ditemukan di mesin pencari ya. Saat ini website tanpa mesin pencari ibarat ruko di tengah hutan. Apapun itu ya, kalau kita mau memulai bisnis apapun ya, itu kita harus pertama kita harus ada di mesin pencari ya. Termasuk marketplace yang sekarang berjaya itu kalau misalkan di mesin pencari di cut misalkan nggak bisa pasang iklan, nggak ada yang page one, itu hampir separuh bahkan lebih trafficnya akan hilang ya teman-teman. Oke. Semua mesin pencari pada dasarnya bekerja dengan cara yang sama, yaitu ketika orang ingin menemukan sesuatu, kemudian masukkan kata-kata atau kalimat yang disebut permintaan pencarian. Ya. Mesin pencari akan menampilkan daftar hasil pencarian yang paling relevan untuk membantu pencarian menemukan apa yang mereka cari. Jadi ketika kita searching sesuatu, ya dia akan mencari sesuai data yang kita ketikkan, gitu ya, teman-teman. Nah, proses kerja mesin pencarian keempat itu crawling ya. Crawling adalah tahap melakukan scanning dan mengumpulkan setiap halaman website secara detail seperti judul, gambar, kata kunci, internal link dan semua konten. Jadi mesin pencari itu robotnya datang ke website kita, dia mengcrawling ya, dia men-scan dan mengumpulkan semua data untuk dia ambil gitu ya, dimasukin ke database-nya ya. Indexing itu apa? Indexing adalah proses di saat mesin pencari melakukan pengindekan atau pengarsipan terhadap informasi yang ada di situs tersebut ya, membuat query dan ranking ya teman-teman. Jadi setelah dia crawl dapat ya, dia masukin ke database, di situ baru pembobotan dia buat, itu query-nya dia buat gitu ya. Oh ini bagus nih, ini masuk ini di halaman 10, ini di halaman 5, ini di halaman sekian gitu ya teman-teman ya. Berikutnya adalah ya itu tadi mesin pencari ya. Jadi hampir semua usaha-usaha yang sukses di dunia sekarang ini ya, di dunia digital sekarang ini rata-rata melalui mesin pencari ya. Maupun Amazon, mau Apple, ya kan, mau Facebook, mau apa, itu melalui mesin pencari semua ya. Oke, berikutnya adalah sosial media. Nah, sosial media ini banyak sekali ya teman-teman ya. Media sosial adalah kumpulan aplikasi yang memudahkan para pengguna untuk melakukan interaksi sosial secara online ya. Melalui media sosial tersebut, seseorang bisa berbagi foto, video, serta membuat cerita singkat. Kini media sosial sudah menjadi kebutuhan utama manusia ya. Merubah komunikasi jadi dialog ya. Oke. Media sosmed yang kedua ini, media sosial populer saat ini antara lain ya, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok hingga YouTube. Nah, YouTube dan TikTok ya, khusus YouTube ya, dulunya disebut web streaming karena menambah fasilitas dan dapat berinteraksi sehingga dikategorikan menjadi media sosial ya, teman-teman. Itu ya, web portal. Web portal itu apa sih ya? Web portal itu website yang memang situs web yang digunakan untuk tujuan tertentu dan mengarah pembaca supaya melihat, membaca, membeli, dan berinteraksi pada website tersebut, baik informasi berita, produk fisik, ataupun jasa gitu ya. Kayak marketplace tuh kita terjadi interaksi, web iklan baris juga interaksi, kita nelpon, kita nge-WA gitu kan, website sosial bookmark sama juga seperti itu ya. Nah, rata-rata sekarang ini kalau orang sebut web portal itu ya kumpulan ya. Kalau dia ke portal berita berarti kumpulan berita, kalau dia ke portal produk ya kumpulan produk gitu ya. Jadi disebut portal itu karena banyak ya. Oke, web marketplace ya. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli di internet ya. Website marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi ya, dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dengan kata lain bisa dibilang marketplace adalah departemen store-nya versi online ya.
Oke ya, marketplace itu adalah departemen store-nya versi online, teman-teman ya. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Oke ya, suksesnya marketplace itu ada di mana, teman-teman ya? Suksesnya marketplace ya, mungkin kita semua mengetahui bahwa Shopee ya, kita belanja di Shopee. Padahal Shopee itu melakukan banyak hal, melakukan banyak hal sehingga dia bisa ditemukan di semua media. Apa yang dilakukan Shopee, apa yang dilakukan Tokopedia, apa yang dilakukan Lazada dan Bukalapak serta yang lain-lainnya. Ya kan? Kekuatan mereka itu bukan berada di platformnya mereka. Kekuatan mereka bukan berada di platformnya mereka. Kekuatan mereka berada di iklan-iklan yang mereka iklan-iklan dalam jumlah besar yang mereka lakukan di semua media, sehingga teman-teman tidak menyadari ya proses closingnya memang di Shopee, cuman sumber trafficnya, sumber traffic dan lead yang datang itu dari berbagai iklan yang mereka lakukan. Mereka iklan GDN, mereka iklan di Google Search, mereka iklan di Facebook, mereka iklan di TikTok, mereka iklan di apps, dan mereka iklan di mana-mana ya, kita sering menemukan. Nah, itu yang membuat marketplace ini sukses. Di awal mereka melakukan itu dengan budget sendiri. Di awal mereka melakukan itu dengan budget sendiri, ya kan, belum dapat keuntungan sama sekali. Tapi saat ini mereka dibantu oleh para membernya yang ikut beriklan. Ya, jadi diibaratkan marketplace ini apa? Iklan bersama. Kita nyetor uang ke Shopee, ya kita nyetor uang ke Shopee bareng-bareng, atau kita nyetor uang ke marketplace bareng-bareng, misalkan duitnya udah terkumpul sekian, baru dia iklankan, ya sisanya keuntungan buat dia, ya belum lagi ada potongan-potongan yang lainnya. Tapi perjuangannya di awal mereka modal sendiri untuk mengiklani itu ya, karena jika tidak melakukan iklan itu tidak ada akselerasi gitu kan, lambat sekali ya teman-teman. Gitu cara mainnya. Oke, iklan baris ya, sesuai dengan namanya, promosi atau informasi pada iklan baris hanya disampaikan dalam beberapa baris, sehingga penggunaan bahasanya cenderung lebih singkat dan tidak bertele-tele. Dulu iklan baris tahun 2000-an sampai 2007 itu masih kuat lah ya. Sekarang udah kita lihat udah hilang ya. Terus iklan baris di koran-koran juga. Nah, social bookmark juga ini teman-teman ya. Adalah sebuah metode bagi pengguna internet untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari penanda ya. Apa ini? Sampai berdaya ya, tersedia secara online ya. Berbeda dengan konsep berbagi file atau sharing ya. Sumber daya online tersebut tidak dibagi-bagi ya, melainkan hanya menjadi penanda bahwa sumber daya tersebut merupakan referensi mereka. Jadi kalau kita lihat ya, kita posting di social bookmark itu dia hanya pengantar saja. Nanti pas diklik masuk ke website kita ya. Terus kita juga bisa nge-share ke social bookmark gitu ya. Ini sudah jarang dipakai ya, zaman-zaman 2015 ke bawah ya. 2013 sampai bawah itu social bookmark biasa dipakai buat SEO ya, teman-teman ya. Web berita ya. Web berita. Saat ini hampir semua web berita menjadi portal berita karena hampir semua informasi ada di web ini ya. Awalnya mereka web berita saja, hanya ngumpulin berita-berita biasa ya. Tapi berubah menjadi portal berita, lebih besar lagi ya, karena hampir semua informasi ada di situ. Mengapa? Mengapa mereka merubah dari web berita menjadi portal berita? Ya, karena AdSense dan SEO ya. AdSense adalah cara gratis dan mudah untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan di samping konten online, di samping konten online Anda, gitu kan. Jadi kalau kita baca sesuatu, kita lihat di kiri, kanan, atas, bawah, tengah itu ada iklan-iklan. Kalau keklik, ya mereka dapat duit ya. Saran saya kepada teman-teman yang sudah menikmati bacaan-bacaan yang diberikan oleh portal berita, ya coba diklik lah. Ya, sekurang-kurangnya kita ikut membantu agar portal mereka tetap eksis ya. Jangan ngeklik iklan aja sekedar bacanya mau, padahal mereka nulis itu gaji orang ya teman-teman ya. Klik aja sekali mereka dapat duit itu. Oke ya, karena ada AdSense-nya. Lanjutnya ada web personal atau komunitas. Ini cikal bakal dari semua web raksasa saat ini ya.
berawal dari informasi-informasi tentang personal atau komunitas berkembang menjadi kememberan yang lebih besar ya. E-commerce website e-commerce biasa menjadi marketplace ya. Web berita menjadi portal berita. Web pencarian file internal menjadi pencarian global ya, kayak Google, Yahoo, Baidu gitu. Web komunitas menjadi sosmed. Kayak Facebook kan sebelumnya web komunitas sesama teman-teman antar kampus. Terus dikembangkan, akhirnya melihat peluang untuk dijadikan sosmed ya, jadi Facebook. Kira-kira seperti itu mereka ya. Semuanya dari kecil, nggak ada yang langsung besar. Biasa yang langsung besar itu berkembangnya malah agak lama teman-teman ya. Seperti itu. Oke ya. Nah ini kita lebih kepada SEO ya. Tadi mesin pencari sudah, sekarang kita bahas SEO ya. Search Engine Optimize ya. Karena kemudahan dalam mencari apapun yang disuguhkan oleh mesin mencari, maka hampir semua website berlomba-lomba agar menjadi yang utama pada mesin pencari. Ya, hampir semua website ingin menjadi yang utama pada mesin pencari. Awalnya acuan dari SEO hanya mengandalkan meta tag. Dengan mengandalkan algoritma meta tag ini saja sangat mudah webmaster untuk memanipulasi. Ini hal teknis ya teman-teman ya. Ini teknis tapi saya kasih gambaran. Meta tag itu adalah bagian atasnya daripada website yang enggak muncul ya, muncul hanya title saja. Nah awalnya situ indikatornya di situ. Kalau di situ ada tulisannya adalah produsen mobil, maka mesin pencari menganggap itu adalah produsen mobil. Padahal isi dalamnya bukan produsen mobil itu. Zaman dulu seperti itu ya, jadi gampang dimanipulasi oleh webmaster ya. Nah karena hal ini ya, Backrub ada si penemu search engine ini ya, dia menemukan satu tool yang membuat satu tool yang namanya Backrub ya, sebuah mesin pencari sederhana yang mengandalkan perhitungan matematika untuk meningkatkan halaman web. Algoritma tersebut yang akhirnya dikenal dengan nama PageRank ya teman-teman. PageRank itu dari Google ya teman-teman ya, dari mesin pencari. Kalau di HPA itu enggak ya, dari pihak ketiga ya. Oke. Nah ini ya, hal-hal yang mempengaruhi SEO. Hal-hal yang mempengaruhi SEO yang pertama itu konten ya. Kalau website kita nggak ada konten, ya nggak bakalan jalan SEO-nya ya. Backlink ya, backlink itu apa sih? Backlink itu adalah ya link dari website luar ya. Jadi dari website luar itu tertaut ke website kita, itu namanya backlink. Mempengaruhi SEO. Traffic apa? Traffic itu kunjungan ya, seseorang atau robot masuk ke dalam website kita, itu namanya traffic ya kan? Seperti itu. Oke, ya. Menjadi halaman pertama Google bukanlah hal yang mudah ya, perlu komitmen dan konsisten ya dalam mengerjakannya ya. Dalam hal membuat konten, backlink dan mendatangkan traffic ya, karena ini harga SEO sangatlah mahal ya. Jadi karena hal ini tidak mudah ya mengerjakannya ya, maka harga SEO, kalau teman-teman searching harga SEO itu mahal-mahal ya. Udah mahal sampai 30 juta, sampai 40 juta, tapi tidak ada garansi sama sekali. Karena ya memang seperti itu ya, turun naik teman-teman ya. Jangan pernah berharap kita untuk memakai jasa SEO, terus kita bisa banjir order ya. Kita bisa banjir order kalau hanya satu. Ya teman-teman ya. Jadi tetap ya, kita punya website itu kita optimasi sendiri sarannya ya. Kita optimasi sendiri, setelah kita optimasi sendiri, lantas setelah itu kita perbanyak seperti materi kita kemarin, dominasi ya kan. Kalau hanya SEO saja udah mahal, ya wajar mahal ya, sulit naikin, apalagi milih-milih ya keywordnya ya. Saya naikin dong keyword 2 kata gitu kan. Ya 6 bulan aja belum tentu naik gitu, apalagi yang kompetisinya tinggi teman-teman ya. Nah kalau saran kami teman-teman optimasi aja sendiri ya. Teman-teman optimasi sendiri, karena optimasi versi kami ya itu tidak sulit jika goalnya adalah lead ya. Kalau goalnya adalah keyword gengsi seperti apa 2 kata 3 kata yang ketika naik belum tentu orang mendatangkan lead, itu ya sulit naikinnya ya.
Oke ya. Mengapa sulit dan sangat mahal? Karena tidak mengetahui cara mendapatkan sumber konten ya, backlink, traffic dan juga mindset SEO yang sudah ditanamkan yang sudah ditanamkan sulit dengan algoritmanya ya. Selain saya sebutkan tadi, ini juga ya sulit karena memang teman-teman udah ditanamkan mindset SEO itu benar-benar sulit ya. Padahal SEO itu adalah tinggal konsisten aja teman-teman dalam hal mengupdate, asal riset keywordnya nggak salah itu jadi teman-teman ya. Oke, nah ini yang membuat SEO itu teman-teman berhenti melakukan optimasi di sebuah website apa karena nggak ngerti sumber kontennya dari mana. Padahal sumber konten itu banyak banget dan sangat-sangat dipermudah ya. Yang pertama, kalau teman-teman jago nulis, lebih baik nulis ya sendiri. Ya kan, melihat sesuatu lalu tulis sendiri itu akan lebih bagus ya. Yang kedua, kopas dengan menyebutkan sumbernya, ya kan? Ngambil dari mana gitu, lalu sebutkan sumbernya, kasih link gitu ya, teman-teman ya. Kopas dengan menyebutkan sumbernya. Lalu ya konten dari pencarian Google, teman-teman ya, konten dari pencarian Google. Lalu berikutnya adalah konten spammer yang didapat. Konten spammer yang didapat kita jadikan konten website kita, ya. Ini seperti apa? Misalkan teman-teman ada orang nge-spam tuh nawarin sesuatu gitu kan. Ya udah teman-teman olah aja kontennya, kita teman-teman update di website teman-teman, itu udah jadi konten untuk website kita ya, untuk website teman-teman. Dan itu lakukan itu serutin mungkin ya. Lalu Maxtool, tool pembuat konten unik yang kemarin sudah saya praktekkan ya. Voice to text ya, voice to text itu biasa di handphone kan ada, kalau kita ngomong suara kita rekam itu dia bisa merubah voice menjadi teks gitu kan. Kita baca aja buku-buku zaman dulu ya, kita baca aja itu bisa berubah jadi teks. Atau kalau kita punya scanner kita bisa scan ya, kita bisa scan dan kita bisa posting di website kita ya. Lalu YouTube atau video streaming lainnya, di YouTube pun kita bisa ambil kontennya ya. Ketika mereka YouTube itu sedang ketika kita YouTube-nya sedang live, kita bisa pilih di sisi kanan bawah itu ada titik 3, teman-teman klik aja lalu klik transkrip ya. Nanti di sisi kanannya ya, di sisi kanan daripada video streaming itu ada teks ya, menit per menit ya, detik per detik si pembicara yang ada voice yang ada di YouTube itu ya. Nanti kita akan praktek ya. Gambar Google dan retouch teman-teman ya. Nah, kenapa harus teman-teman berhenti optimasi? Sedangkan sumber konten itu banyak banget. Kalau bisa nulis-nulis sendiri, kalau nggak bisa nulis tinggal kopas, kalau nggak bisa milih-milih yang mau dikopas apa, hasil pencarian Google bisa dikopas juga. Bahkan konten spammer, nggak usah maki-maki spammer, itu tugas dia ya. Dia itu bagiannya adalah nyetem, bagian kita bagaimana memanfaatkan hasil spaman mereka untuk memperkuat website kita, ya kan? Seperti itu ya. Lalu bisa Maxtool, bisa pakai voice to text, bisa pakai YouTube dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, lalu sumber backlink ya. Tadi kan ada konten, ada backlink. Sumber backlink itu dari mana ya? Di kita ada 1046, bukan 1146 ya. 1046 website Dongkrak Usaha Group. Teman-teman bisa sekali posting di website Dongkrak Usaha tersebut, satu kali posting langsung share ke 1000 website dengan domain yang berbeda. 1000 website dengan domain yang berbeda, itu bisa di dalam konten tersebut ya, yang teman-teman share itu ada link menuju website utama teman-teman, itu bisa naik ya, bisa ngangkat ya. Lalu ada 100 portal kota ya, teman-teman bisa pasang backlink di sini ya, dan lain-lain ya. Banyak sumber backlinknya ya teman-teman ya. Oke, sumber traffic ya. Sumber traffic kita itu bisa dari mesin pencari Google dan Bing. Ya, kita optimasi masuk halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman 5 itu masih dapat peluang untuk mendatangkan traffic ya. Lalu dari 1046 website Dongkrak Usaha itu juga bisa menjadi sumber traffic ya. Karena kan kita tersebar nih ya ke 1000 website dengan beda-beda domain, itu mempunyai peluang untuk bisa berada di Google ya.
untuk berada di Google, untuk berada di Bing, dan berada di mesin pencari yang lainnya, sehingga ketika mereka klik, calon pembelinya diklik, dibaca sama dia, ada tombol WA kita di situ, ada juga klik to website utama, seperti itu ya. Nah, ini kita ngomongin ternak web. Saya minum dulu ya, teman-teman. Oke ya, ternak web. Ternak web adalah aset digital recurring, scalable, flywheel, masif, serta passive income. Yang disebut aset adalah sesuatu yang bisa menjadikan menjadi sales, profit, dan menjadi cash. Ya teman-teman ya. Jadi ini website tersebut kita ternak ya, dari isi kosong jadi berisi ya, jadi ada kontennya, lalu terindeks di Google. Setelah terindeks di Google banyak page one, setelah banyak page one mendatangkan traffic dan mendatangkan lead ya. Teman-teman bisa jual ini ya, bisa jual ketika dia sudah mendatangkan lead, teman-teman bisa jual ketika dia sudah mendatangkan traffic, teman-teman bisa jual ketika dia sudah mendapatkan impresi, seperti itu ya. Oke, nah jualnya harganya berapa, itu yang pasti di atas harga modalnya teman-teman ya. Lalu apalagi ya yang disebut dengan recurring, ya kan, yang disebut dengan recurring, pemasukan yang berulang. Pemasukan yang berulang itu seperti ini. Tahun ini dia sewa ternak kita. Tahun depan mereka perpanjang ternak kita, ya itu namanya recurring. Tahun depannya lagi mereka perpanjang lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Saya punya hasil ternak itu dari tahun 2004 ya, yang di atas 10 tahun sampai sekarang masih banyak ya. Sampai sekarang masih banyak yang mereka terus memperpanjang ya teman-teman ya. Lalu flywheel ya, menjadi mesin otomatis mendatangkan hasil ya. Mereka-mereka yang sudah berhasil, mereka-mereka yang sudah puas dengan hasil ternak kita, mereka akan menjadi mesin otomatis mendatangkan hasil untuk kita gitu ya. Lalu scalable ya. Ternak web ini bisa di scale up nggak sih? Ya kan? Kan pernah kita dengar ke master-master bilang atau guru-guru kita mengatakan cari bisnis yang bisa scalable ya. Scalable itu dapat dikembangkan tanpa batas. Ternak web bisa nggak sih? Ya bisa ya kan. Kenapa bisa ya kan? Tahun ini kita mendapatkan 100 ternak web. Tahun depan kita bisa mendapatkan 100 lagi. Nah, bahkan tahun ini kita punya ternak website yang ukurannya hanya website biasa aja, misalkan website berita biasa. Lalu kita ternak, kita besarkan menjadi web portal berita. Tahun ini kita bikin sebuah website kumpulan daripada produk-produk para teman-teman kita, ya. Lalu tahun depannya lagi menjadi sebuah e-commerce satu kota. Lalu berikutnya akan menjadi marketplace ya. Ini yang disebut scalable, bisa dibesarkan sebesar apapun ya teman-teman. Inilah kekuatan dari ternak web itu ya. Masif dan passive income. Income yang didapat dari satu kali pekerjaan dengan secara masif. Dapat satu peternakan ya, dapat satu website yang kita ternak bagus, itu kita akan mendapatkan berkali-kali. Bahkan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita ya teman-teman. Yuk kita beternak web ya. Dengan beternak berarti kita membantu diri kita sendiri, membantu keluarga kita, membantu saudara-saudara kita, membantu tetangga kita, membantu agama kita, dan membantu bangsa kita untuk bahagia, ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Kenapa sih ya membantu diri kita? Ya dengan beternak website, selain usaha kita yang sudah ada ikut terangkat, ya bisnis-bisnis tambahan kita yang lainnya pun akan ikut terangkat ya. Kalau ada keluarga kita yang punya usaha, ya kita bikinkan mereka website, kita ternak ya, kita besarkan, nanti bisa share profit sama keluarga. Membantu saudara juga seperti itu ya, mereka kesulitan dalam menjual, kita bikin websitenya ya, kita ternakkan lalu kerjasama. Membantu tetangga juga seperti itu ya. Ini yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya ketika mereka berhasil di satu ya, berhasil mereka di satu websitenya ya, dia bantu keluarganya, dia bantu saudara-saudaranya, dia bantu tetangganya, ya kan. Bahkan cara membantunya pun ya kalau disisipi dengan bisnis ya, itu ada share-share profitnya.
Ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya apa? Pintu masuk ya, pintu masuk untuk pendapatannya itu menjadi banyak ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, keuntungan ternak web. Keuntungan ternak website untuk bisnis sendiri. Apa sih keuntungan ternak web untuk bisnis sendiri ya? Website hasil ternak bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan bisnis masing-masing karena membangun website yang full teroptimasi. Jadi gini teman-teman, misalkan teman-teman ikut ternak web nih sekarang, sementara bisnis teman-teman itu adalah jualan apa ya, konveksi misalnya, jasa konveksi. Teman-teman pernah ya website jasa konveksi, optimasi dengan cara yang sudah kami ajarkan agar jasa konveksi punya teman-teman ini bisa dikenal di kota tersebut, bisa dikenal di seluruh Indonesia, nyari kata kunci apapun bisa ditemukan konveksinya teman-teman ya. Dan ini enggak instan ya, ini tidak instan teman-teman, ada proses ya yang harus dibangun. Oke ya. Lalu menjadi tambahan bisnis. Nah, setelah teman-teman itu menjalankan apa namanya membuat website konveksi ya, lalu teman-teman bisa membuat bisnis tambahan lagi ya, beli satu website lagi, lalu bikin bisnis tambahan, lihat kira-kira siapa nih yang mau order. Wah, tetangga aku itu bengkelas itu, tak bikinin lah websitenya gitu. Dibikinin websitenya, setelah dibikinin diternak ya. Nah, bisnis tambahan ini itu akan membantu untuk bisnis yang awal. Membantu dari sisi apa? Membantu dari sisi backlink ya, membantu dari sisi apa namanya backlink, membantu dari sisi traffic dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi ini saling membantu. Kalau kita punya satu website dia sendiri aja gitu kan, nggak ada yang bantu gitu ya. Kita punya dua website itu bisa saling tukar menukar banner ya, tukar menukar backlink dan lain-lain ya, untuk bisnis tambahan ya. Lalu kita bikin website dan kita bisa sewakan ke pemilik bisnis lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa keuntungan ya. Oke, berikutnya. Nah, effort yang dibutuhkan oleh para peternak ya. Yang pertama, beli domain dan website kosongan WSP seharga 300.000 per web. Ya, mengikuti pelatihan ternak website agar paham mindset dan teknik ya ternak website hingga menghasilkan. Ya, jadi ini bukan hanya beli website saja, teman-teman, yang mengikuti pelatihan ya agar paham mindset ya, mindset dan teknik ternak website hingga menghasilkan. Jadi di sini mindset yang disebut ini bukan hanya mengenai teknik skillnya saja, bisnis skill juga akan kita share ya. Melakukan update konten dan optimasi ya, tidak setiap hari, seminggu atau sebulan sekali saja ya. Akan diajarkan detail step by step di pelatihan ya, teman-teman ya. Melakukan kontrol dan monitoring website akan diajarkan detail step by step di pelatihan ya. Jadi nggak hanya teknik saja ya, nggak hanya teknik saja, itu ada bisnis skill yang kita akan bahas di pelatihan ini ya. Lalu monetize website akan diajarkan detail di step by step di pelatihan. Monetize website ini, website kalau udah jadi ini jualnya gimana sih teman-teman gitu kan? Kita disuruh ternak nggak tahu jualnya ya jadi apa gitu. Cara jualnya pun diajarkan ya teman-teman. Nah, jual website yang udah jadi itu enak banget ya, karena orang-orang nggak nunggu lagi ya, nggak nunggu harus dioptimasi sampai berbulan-bulan, padahal dia udah bayar beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Kalau yang udah jadi paling mereka seminggu udah merasakan lead-nya ya. Oke, berapa modal profit per website ya, kita hitungnya. Harga beli website dengan platform WSP itu 300.000 per web ya. Harga jual website level 1 impresi 200 long tail keyword ya, itu 1.500.000 ya, 1 bulan develop. Ini 1 bulan develop kita sebenarnya kalau ngikutin aturannya nggak seruduk dan ini 200 keyword long tail ini kita sudah naik, udah bisa ini ya. Ya, ini bisa dijual harga 1.500.000 ya, 1 bulan develop. Bisa 1 bulan, paling lama 2 bulan ya. Nah, jadi berapa ya teman-teman harga jual dari belinya 300.000, jual 1.500.000 ya dapat 1.200.000 ya. Ini nih. Oke ya. Harga jual website level 2 ya 300 klik per bulan itu harganya 3 juta teman-teman.
kalau udah dapatin 300 klik gitu ya, 300 klik itu harganya 3 juta ya. 2 sampai 3 bulan deadload itu ya profit maksimal level 1 ini 1,2, kalau yang level 2 ya 10 kali lipatnya teman-teman ya. Katakanlah ya katakanlah kita menjual website dengan harga yang sangat murah yaitu 500.000 ya profit yang didapat ya. Jadi profit yang didapat itu 200.000 ya kalau kita jual 500.000 teman-teman ya. Nah, ini simulasinya. Nah, misal di tahun pertama kita dapat 100 website gitu kan. Tahun kedua itu jadi 100 website lagi kita dapat gitu kan. Jadi 200, tahun ketiga, tahun kelima kita dapat 500 ya di total semua. Nah, tahun pertama itu kita dapat 20 juta per tahun ya. Karena kita ngambil untung cuma 200.000 ya. Tahun kedua udah mulai kita dapat 40 juta karena hasil daripada tahun sebelumnya ditambah dengan tahun yang kedua. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya tahun kelima itu mendapatkan 100 juta. Nah, setelah itu kita tinggal maintain aja teman-teman ya. Maintain aja customer-customer yang pernah sama kita ya. Tahun ke-10 itu kita bisa dapat 200 juta. Ini kalau kita beternak ya. Ini kalau kita dapatnya 1.000 ya, alhamdulillah teman-teman yang di kiri kanan saya itu udah rata-rata ratusan bahkan ribuan ternaknya ya teman-teman. Oke, nah itu kalau keuntungan minimum ya. Kalau keuntungan maksimalnya ya kita ambil tadi impresi 200 long tail aja. Ini kondisinya dalam 10 tahun bisa 1,2 miliar ya teman-teman. Berarti punya 1.000 website. Nah, kira-kira sampai di sini ya materi kita malam hari ini ya teman-teman ya. Besok itu kita akan masuk ke analisa SWOT ya. Kita akan masuk ke BMC ya. Ini bagaimana cara menjalankan bisnis ternak website sampai menjadi ya sampai ini ada Supercamp juga. Besok pembahasan Supercamp secara detail ya. Bagaimana kita cara mendapatkan omsetnya omset startup ya. Besok kita mulai jam 8 ya. Besok kita mulai jam 8, selesai itu bisa jam 11 teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Selain itu juga materi kita besok bentar saya ya materi kita adalah ini membangun dan menjalankan startup ya, juga proyeksi cash flow untuk teman-teman yang mau menghitung cash flow-nya di tahun 2002 itu besok juga masuk materi kita ya. Kalau materi kita di malam ini itu sampai ternak website saja ya. Kita sampai di ternak website saja. Monggo yang ingin bertanya saya kembalikan kepada Pak Kur, silakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Putra atas penjelasannya tentang ternak web. Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan diskusi kita malam ini tentang ternak web ya. Monggo silakan. Boleh via video, boleh juga via chat ya. Monggo, silakan. Pertanyaan Pak Zulkami ini, kali kita punya web 7.000, bisa melihat profil dan seperti apa beranda web sendiri. Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Yes, maksudnya gini Pak. Maksudnya saya kan udah daftar tuh website domain my ID. Oke. Ya, tapi saya belum pernah lihat profil cara konten saya sendiri gitu. Konten sudah lihat, cuma profilnya atau beranda dari website saya sendiri saya belum pernah lihat gitu. Loh. Bapak ordernya daftar. Bapak ordernya kapan? Terus komunikasinya sama siapa? Seharusnya sudah dikasih semua itu, Pak.
Bapak kapan ordernya, Pak? Ya, saya order kira-kira sebulan yang lewat. Harusnya udah, kan kita bolak-balik setiap hari ada Zoom, ada keterangan. Oke, kalau enggak gini aja, Pak, nanti habis ini Bapak Japri ini ya, Bapak Japri nomor yang waktu itu Bapak order ya. Bapak Japri, Bapak tanyakan, Bapak bisa private sama saya langsung, Pak ya, atau langsung ke WA saya, nanti Bapak tanyakan, kita ngobrol-ngobrol. Soalnya saya masih agak bingung nih. Bapak udah punya website, tapi Bapak belum pernah lihat websitenya, lihat berhandanya, atau mungkin belum ada isinya juga kali ya. Oke, Bapak Bapak WA ke saya aja ya. Ini saya kasih nomor saya. 0813-1830-3797. Nah, ini Pak ya. Ya. Makasih, Pak. Ya, ini apa sih algoritma Facebook Facebook berubah atau Google algoritma berubah lagi itu kalau saya baca-baca di sana dan cara tahu berubahnya algoritma bagaimana, Bang Putra? Ini saya nggak paham nih maksudnya. Oh, agar kita tahu cara berubahnya algoritma ya. Biasanya kalau mereka merubah algoritma, mereka umumkan. Ya kira-kira seperti itu ya. Mereka umumkan. Nah, kalau kita bermainnya di permainan basic-basic saja, mau perubahan algoritmanya seperti apapun, biasanya efek ke kita tidak terlalu signifikan. Kalau kita mainnya di basic-basic saja ya, di basic-basic. Tapi kalau kita mainnya udah yang aneh-aneh dan lain-lain, itu mungkin ada pengaruh. Seperti itu, Pak Yusrizal. Biasanya diumumkan sih ya, ada perubahan algoritma dan lain-lain ya, seperti itu. Harga ternak web nanti untuk harga sama Pak Pur ya, Pak Zainul diterangkan di akhir sesi ini ya Pak Pur ya. Oke, ya Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oh ya teman-teman, besok kita bagusnya jam 8 atau jam 9 ya, kita melanjutkan materi kita ya. Seperti apa sih ternak website ini, layak nggak sih untuk dimainkan, layak nggak sih saya mengambil ini sebagai bisnis masa depan saya, gitu kan. Itu akan dibahas besok di BMC-nya, di SWOT-nya, di BMC-nya, di bisnis plan-nya, bahkan ada proyeksi cash flow-nya ya teman-teman. Terus juga besok kita akan membahas tentang gimana kita bisa nggak sih jadi startup di kota kita. Yang katanya bikin startup itu kan modalnya besar banget, sementara dengan kita yang modal pas-pasan ini bisa nggak sih? Nah besok kita bahas itu ya. Jam 9 ya enaknya ya, jam 8 atau jam 9? Kalau enaknya sih ya jam 8 gitu ya, selesai jam 11 gitu. Oke, monggo yang ingin bertanya lainnya. Pagi. Jam 8 pagi, sorry. Bukan malam Pak Zainul ya. Kita besok pagi. Monggo yang ingin bertanya. Kalau website itu ada expirednya Pak? Atau kalau kita beli terus kita nggak apa-apain itu, dibiarkan aja? Ya, expirednya sesuai dengan domain kan setahun sekali Pak. Jangan dibiarkan Pak. Ya mending Bapak bikin apa gitu. Kalau Bapak nggak ngerti mau diapain website yang Bapak order, Bapak bisa tanya-tanya ke kita. Ya, kalaupun Bapak nggak punya, oh saya pokoknya mau ternak aja dulu deh, saya nggak punya produk, nggak apa-apa gitu kan. Yang pasti jika Bapak beternak, ya nilai daripada website Bapak itu di tahun depannya itu mempunyai valuasi yang lebih daripada ketika awal belinya ya. Oke, monggo silakan ada pertanyaan teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman ya, semua yang ada di Google itu, yang page one atau yang apapun yang ada di Google itu semua berawal dari ternak. Berawal dari ternak, mereka bangun dari website kosongan, mereka isi kontennya ya. Lalu setelah itu
mereka optimasi, setelah mereka optimasi lalu bagus, setelah itu tahun depan dia perpanjang lagi, bahkan sampai akhirnya ada juga yang memang websitenya gitu-gitu aja, dia sudah puas dengan traffic yang ada, tapi ada juga yang membesarkan websitenya ya, dari dagangannya cuma 10 jadi 20 jadi 100, akhirnya menjadi portal, setelah menjadi portal dia menjadi marketplace dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita bisa mengelola website ini ya, kalau kita bisa mengelola website itu kenaikan ya nilai daripada website ini melebihi dari kenaikan emas ya teman-teman ya, mungkin juga bisa melebihi dari kenaikan properti seperti itu. Monggo yang ingin bertanya. Boleh diketik ya, monggo. Boleh kalau saya nanya, Zulfahmi, Ya. yang nanya, kalau kita beli domain itu, apakah postingan kita atau konten kita dikendalikan oleh agent atau kita sendiri? Gimana kalau kita, suaranya kurang jelas Pak? Kalau kita beli domain, Ya. terus kita website, kalau di website 7.000 itu misalnya, Ya. terus apakah kita bisa bikin konten di website itu? Apakah agen yang tempat-tempat kita beli yang memposting atau yang bikin konten kita sendiri atau gimana? Oke. Jadi seperti ini ya. Ketika Bapak udah order website 7.000 tersebut, website tersebut Bapak posting sendiri. Karena kan yang punya produk itu Bapak, ya kan, kita gitu ya. Tapi jika tidak bisa, itu ada jasa untuk postingnya ya. Lalu setelah expired ya, setelah website tersebut expired ya, itu kalau kita tidak perpanjang, maka website itu akan mati, domainnya akan mati. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Jadi tetap kita yang harus posting atau kita yang harus punya kontennya gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa posting, Bapak bisa ke ke providernya tempat Bapak membuat website tersebut, bantuin dong ngisiin harganya berapa gitu ya. Ya, makasih. Oke. Seberapa besar orang berminat membeli domain web kita? Seberapa besar atau ininya itu tergantung dari website kita ya. Tadi itu kalau website kita itu misalkan ya kita optimasi long tail keywordnya ya, keywordnya udah naik itu sekitar 200-an ya kan, itu biasanya kita tawarkan kepada yang mempunyai usaha sejenis dengan website yang kita bikin, itu biasanya mereka mau. Apalagi website yang kita tawarkan sudah mendatangkan traffic. Apalagi website yang kita tawarkan sudah mendatangkan lead. Ya, saya beberapa setahun yang lalu ya, ada sebuah website, coba saya share dulu ya, masih ada nggak ya? Saya share dulu. Jualan Yasin kalau nggak salah. Jual apa ya? Jual buku Yasin di Bekasi. Bentar ya. Saya punya postingan saya itu lead-nya banyak ya. Lead-nya banyak. Nah, ini yang akhirnya sampai sekarang menyewa website saya, cetak buku Yasin ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, saya ternak satu halaman doang ya, bikinnya seperti ini, tapi lead-nya udah banyak ini. Sehari bisa masuk 10 lebih ya. Halaman ini ya, itu sehari bisa masuk 10 lebih. Jadi ketika si customer ini dia order ke kita ya, Pak, saya mau order websitemu dong, ya kan? Ya sudah, sini berapa harganya, 1.500.000 gitu. Nah, website kita yang baru itu, yang baru mendatangkan impresi itu ya kita bangun, kan lead-nya belum ada ya, lead-nya belum ada.
ya. Nah, karena lead-nya belum ada, mungkin akan berpengaruh sebulan lagi mungkin dapat lead. Nah, nomor telepon yang website yang saya sudah ternak dari sebelum-sebelumnya, cuma satu halaman seperti ini, saya ganti ke nomor telepon pemiliknya. Nah, pemiliknya juga lumayan seneng gitu kan, kok baru satu minggu pertama itu saya sudah dapat lead ya, seperti itu ya. Saya sudah dapat lead 1 minggu pertama. Nah, setelah beberapa bulan, setelah websitenya naik ya teman-teman, website naiknya itu ini tadi yang halaman 1 ya, halaman 1. Nah ini ya. Nah setelah websitenya naik, ya ini pakai WSP juga teman-teman ya. Ini ketika websitenya naik ya, yang halaman tadi itu, yang cuma 1 lembar tadi itu, yang udah mendatangkan lead 10 sehari itu saya ganti lagi nomornya ke nomor customer yang lain. Jadi itu saya gilir teman-teman ya. Kalau saya mempunyai customer yang jualan buku Yasin itu ada 4 orang ya kan, ya udah saya gilir aja ke mereka, biar mereka bertambah traffic mereka dari traffic yang saya buat yang sudah yang sudah mendatangkan lead ya. Jadi teman-teman ya, lead yang traffic dari website yang bentuknya cuman seperti tadi itu banyak ya. Banyak trafficnya, bisa di atas 10. Teman-teman lihat ini tadi mana ya. Nah ini. Dia sudah ada ratusan pecuan ya. Ini dengan seperti ini aja di atas 10 loh. Ya, lead. Kira-kira seperti itu ya. Ya Ibu ya. Jadi untuk bagaimana agar orang mau beli website kita itu ya dengan kita memberikan laporan, saya punya website ini nih, ya kan, kamu mau sewa punya saya nggak gitu loh, ya kan. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini, misalkan kita tadi kita website kita adalah buku Yasin gitu ya, jual buku Yasin misalnya di Bekasi ya. Kita cari jual buku Yasin di Bekasi, ini di halaman pertama ini sampai ke halaman 5 itu bisa kita tawarkan. Ya, bisa kita tawarkan. Jadi main di ternak website ini target marketnya jelas. Kita mau nawarin ke siapa itu jelas. Ya, misalkan gini, website kita berada di halaman 1 nomor 3 ya. Sementara orang yang akan kita tawarkan itu berada di nomor 4 ya, kita tawarin ke kiri kanan atas bawahnya. Ya, kita tawarin ke yang di bawahnya atau yang di atasnya atau di halaman tersebut, website saya dengan kata kunci ini dan kata kunci lain-lainnya sudah pecuan loh, kamu mau sewa nggak? Ya kan, ini saya sudah menawarkan ke 10 orang kompetitormu yang ada di halaman pertama gitu kan, kamu mau sewa nggak? Dia mikir juga, kalau dia ada duit dia sewa biasa, asal jangan terlalu mahal ya, seperti itu. Ya gitu Ibu ya. Betul ya, selagi internet masih ada, nah ini ya artinya jumlah pembeli web dari tahun ke tahun makin naik. Besok materi kita itu ada namanya SWOT. Di SWOT itu ada namanya strength, ada namanya weakness, ada namanya peluang. Salah satu peluangnya adalah semakin meningkatnya pengguna internet. Semakin sadarnya semua usaha untuk bermain digital, artinya itu peluang kita semakin besar. Karena di posisi peluang itu semakin besar, maka kesempatan kita untuk bermain di ternak website ini sangat besar sekali ya. Seperti itu. Monggo yang ingin bertanya yang lain. Jika sudah tidak ada, Mas Kur siap, Mas Kur? Oke. Ya teman-teman yang ingin berternak ya silakan tanya-tanya ke Mas Kur, harganya berapa, gimana cara mainnya, pelatihannya di mana ya. Pelatihan ternak website kita ada 2, pelatihan ternak website biasa sama Supercamp. Ya silakan Pak Kur, monggo disampaikan. Oke. Ya Pak. Oke, baik Pak Putra, terima kasih Bapak Ibu terkait dengan ternak website. Jadi memang kita tidak menyarankan ya Bapak Ibu untuk melakukan ternak secara pribadi ya. Artinya karena apa? Karena kita
mengarahkan ya, kita nantinya akan mengarahkan para peternak ya untuk bisa menjalankan proses ternak website yang apa namanya, yang baik dan benar gitu ya. Jadi tidak asal ternak. Oleh karena itu kita membuka pelatihan ternak website. Jadi ada dua, tadi sudah disampaikan Pak Putra bahwa kita ada dua pelatihan. Pertama pelatihan ternak website offline atau online, dan juga supercamp Bapak Ibu. Ya, supercamp ternak website. Kalau pelatihan offline dan online itu 2 hari ya, full ya, dan ngecamp di sini di kantor kami ya, kantor Titik Terang di Bekasi. Pak Put, boleh saya bisa di share Pak, biar bisa share, sorry. Ya, ya Mas. Oh iya. Biar saya bisa share Pak. Oh, Bisa share. Multiple share aja. Oke, multiple share. Sorry. Ya. Multiple share. Iya, udah. Oke. Baik. Oke, ini terkait dengan supercamp ternak website ya. Jadi kita mengadakan 4 hari ya, 4 hari full ya, full supercamp ternak website, bangun aset digital dan dapatkan potensi recurring, scalable, pasif dan mass income dari ternak website. Ini tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan potensinya seperti apa oleh Pak Putra. Dan di sini di supercamp ternak website itu kita akan menjelaskan secara detail ya. Jadi di supercamp ternak website itu apa namanya akan dijelaskan secara teknis ya, secara business skill dan secara technical skill ya. Jadi tidak hanya teknis-teknis untuk mengoptimasi website ya, tapi juga untuk gimana caranya kita berbisnis ya, menguasai technical bisnis, dan juga nanti di akhir itu kita ada portal kota ya, kita berikan hak khusus kepada para peserta ternak website supercamp untuk menjalankan portal kota ya, yang insya Allah besok akan dijelaskan Pak Putra ya terkait dengan startup ya, membangun startup. Nah, ini foto-foto yang batch 1 kemarin ya, 5 orang, karena kita memang hanya membatasi 5 orang supaya lebih private ya. 5 orang peserta dari berbagai kota dan menginap di kantor kami di Bekasi. Jika yang dekat ya di Bekasi atau Jakarta boleh juga pulang balik ya, seperti Ibu Kristina. Ini importir Maxim antiperspiran, ini juga ikutan ya. Dia importir karena wanita jadi nggak nginep ya, jadi bisa pulang balik ya ke rumah dan ke kantor. Dan ini yang didapat apa sih sebenarnya di supercamp itu? Jadi supercamp 4 hari full ya, camp diajarkan teknik SEO Express ya. Jadi ini yang teknikalnya, teknik SEO Extreme. Terus juga ada free massive article creator, kita punya Maktul, nanti akan diajarkan detail cara menggunakan tools untuk menghasilkan ribuan artikel dalam waktu yang sangat cepat ya, dan unik, tidak duplikat dan masih enak dibaca. Oke. Terus ini juga ada backlink juga, terus ada 100 jasa produk profitable, dan yang paling penting adalah ini Bapak Ibu, ngobrol dan konsultasi bisnis ya. Supercamp yang baru apa sih sebenarnya ya, dibanding yang batch pertama itu kita ada free upgrade DU ke 1000 website, dan ini yang penting adalah mengupas bisnis portal dari nol. Jadi tidak hanya mengupas bisnisnya saja Bapak Ibu, jadi nanti peserta Supercamp itu akan mendapatkan hak khusus untuk memanage salah satu startup ya, startup kita di masing-masing kota ya, ada startup portal kota ya.
Mungkin itu aja. Nah, ini untuk pelaksanaan insya Allah rencana kita di tanggal 20 Januari. 20 Januari sampai 23 Januari, 4 hari ya. Hari investasinya di 4 juta rupiah untuk early bird dan 5 juta rupiah untuk normal. Silakan menghubungi saya ya. Menghubungi saya langsung ini daftar sekarang. Silakan langsung ke 08588497308. Saya ketikkan di chat ya. Oke, itu 08588497308. Oke, silakan ya. Atau bisa juga kalau mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Putra bisa langsung ya. Kalau mau konsultasi dulu atau mau tanya-tanya bisa ke saya atau ke Pak Putra langsung ya. Silakan. Dan untuk pelatihan kita 2 hari ya. Pelatihan online atau offline Januari ya. Belum kita tentukan online atau offline-nya. Untuk pelatihan offline itu harganya 1 juta rupiah dan yang online 750.000 ya. Nanti detailnya silakan hubungi saya ya. Gitu. Kami menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan atau super camp ya supaya mindset bisnisnya juga sebelum menjalankan ternak website. Jadi mindset bisnisnya sudah sama lah ya. Tujuan kita apa sih sebenarnya tujuan goal besarnya untuk ternak website gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, Pak Putra. Ada pertanyaan, Pak, di kolom komentar. Tanya dong, WSP ini bisa sebagai target CTW. Kalau misal kita mau iklan di Facebook, misalnya. Enggak. CTW apa? Click to web. Click to web, ya. Pak Put masih di mute, Pak. Maaf. Pak Put masih di mute, Oh iya, bisa ya. Bisa Pak kalau CTW. Pak Kur bisa di-share nggak yang ahli ASI? ahliasi.com ya. Okay. Website WSP ini kita bisa bikin juga ininya, bisa bikin landing page-nya. Pak Kur yang share atau saya yang share nih? Ini saya share, Pak. Oke, moga-moga. Sudah ya? Monggo. Sudah kelihatan? Oh ya. Nah, ini dikecilin coba. Dikecilin seukuran ini. Terus satu lagi website. Satu lagi yang ini, Pak. Yang baju muslim. Pak Bud ke mute lagi. Ya, ini ya. Ada fasilitas atas kontennya. Itu bisa teman-teman bisa pasang sebagai landing page-nya ya. Coba bisa di-scroll sampai bawah, Pak Kur. Nah, modelnya begini ya. Ini desain landing page-nya yang dipasang ya. Ke bawah terus ya. Nah. Terus ya. Terus ini testimoninya. Nah, ada klik-nya, lanjut. Nah, jadi WSP ini sebenarnya bisa disisipin macam-macam ya. Nah, kalau yang air susu kering ini, ya ini kebutuhan produk susu penambah ASI ya, seperti ini ya. Ada tombol pesannya, paket hemat, tombol pesan juga. Nah, seperti itu. Kira-kira bentuknya, Pak. Ya. Oke, Pak Pur. Oke, siap. Ya.
Oke. Bisa kita, jangan lupa ya teman-teman, besok kita jam berapa bagusnya, jam 8:30 lah ya, jam 8:30 kita sampai jam 11 besok ya. Kita kupas tuntas tentang SWOT-nya ternak web ya, kita kupas tuntas tentang BMC, tentang bisnis plan, sama startup kota ya. Seperti itu teman-teman. Oke, Pak Kur, dari saya demikian. Masih cari produk WSP ini, ada cara ajaib riset produk yang cocok untuk WSP. Ada cara ajaib untuk riset produk WSP. WSP ini kalau bisa ya, bukan kalau bisa, harus ya, cari produk-produk yang long term, jangan produk tren ya. Karena apa? Kalau produk tren itu sebentar aja itu dia sudah hilang. Sayang, tenaga kita optimasi. Tenaga kita mengoptimasi, sangat sayang sekali untuk mengoptimasi produk-produk tren. Bila perlu cari produk-produk yang hari ini, bulan depan, tahun depan, 10 tahun kemudian, bahkan 100 tahun kemudian itu produk masih dibutuhkan. Ya, contoh properti, rumah gitu kan. Properti, herbal, skincare, apalagi produk-produk memang spare part ya, spare part ya, jasa-jasa, seluruh jasa yang ada di Indonesia ya, itu semua produk-produk long term, teman-teman bisa pakai itu ya. Konveksi itu juga bisa ya, itu kira-kira ya. Dan kalau udah produknya jenis-jenis yang saya sebutkan barusan, udah nggak perlu riset-riset lagi, udah pasti banyak pencarinya itu. Oke, kita buka pertanyaan satu lagi, setelah itu kita sudahi pertemuan kita malam ini ya. Monggo, satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo. Oke, mungkin Pak Kur, teman-teman sudah lelah. Kita juga, saya dari jam 6 pagi ini di kantor. Sampai jam berapa ini? Dari jam 6 di kantor ya, sampai jam 21. Besok dari jam 6 lagi ya. Harga 300.000 apakah sama dengan yang kemarin? 350.000 itu dapat bonus tambahan. Bonusnya apa? Bonusnya itu adalah 500 postingan. Dapat 500 postingan, kalau yang 300.000 kosongan ya, terus dapat juga 1.000 postingan di domain yang berbeda ya, sama dapat backlink sekitar 900-an gitu. Nah, oke ya, mungkin demikian ya teman-teman yang ingin melanjutkan ya, ingin melanjutkan order dan lain-lain, silakan hubungi Pak Kur. Mungkin pada malam hari ini pertemuan kita sampai di sini ya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kur ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Putra, terima kasih banyak atas pemaparan materi malam ini tentang ternak website ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan yang paling penting mudah-mudahan bisa berdampak ya kepada bisnis kita masing-masing, kepada pendapatan kita masing-masing ya. Amin. Itu harapan kita ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah 9:30 ya, kita sudahi Zoominar kita malam ini. Dan Bapak Ibu yang ingin pertama memesan WSP ya, website platform WSP, bisa menghubungi saya. Dan juga jika ingin tanya-tanya atau konsultasi tentang ternak website ya, jadi ada pelatihan dan ada supercamp, bisa juga langsung hubungi saya, ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa, nggak harus order, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita gali kebutuhannya apa gitu ya, silakan hubungi saya atau hubungi Pak Putra juga boleh, silakan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami dan Zoominar kami sebelumnya ya. Terima kasih sekali lagi, kita tutup
Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.